Halo, guru? Iya, ini udah jamnya. Mana kok belum di sini? Oh, gitu. Baik. Oke, Tuhan berkati ya, Bu. Bu Hermanto mana juga belum ada. Lagi di Kalimantan. Halo, Bu Hermanto, bagaimana? Apa kabar? Ini sudah ditunggu nih. Oh, gitu, Bu. Oh, baik. Tuhan berkati pelayanannya ya. Oke, nanti saya sampaikan salamnya. Oke. Mana lagi? Ibu Deborah itu. Lupa kali Bu. Oh, halo. Oh, Bu Lili. Iya, Bu Lili. Oh, gitu. Anaknya lagi sakit. Oh, ya. Oke, nanti kami doakan ya, Bu. Anaknya cepat sembuh ya. Oke, ya. Aduh, udah jamnya. Mana ya? Shalom. Terusnya belum mulai. Belum, Bu. Ya, catatan. Ada banyak berlawanan. Ada orang kita. Kalau kita terus, kita cari kerja dulu ya, cari duit. Tapi udah Mau ikutan kagak? Cari duit. Maaf ya, Bu ya. Ya. Nggak apa-apa. Cari duit yang banyak bagi-bagi. Nyak babe, bang, kok. Ayo mau ngibur kalian. Mau kagak? Maulah. Oke. Mantap. Nyak babe bilang ide mesti ngejalanin. Baca firman Tuhan di Alkitab sebenarnya. Betul gak bang? Enggak. Betul gak Nyak? Betul gak be? Betul gak kok? Betul. Atur aja. Babe bilang kita mesti ngejalanin. Baca firman Tuhan di Alkitab sebenarnya. Dia merenungin dari pagi sampai malam. Ente boleh lihat hidup jadi berarti. Bener gak deh? Iya kali. Asik deh. Orang bilang kita mesti berusaha. Hidup baik supaya masuk ke surga. Tetapi bukan karena kehendak kita. Tuhan Yesus jalan satu-satunya. Oke? Hibur kagak? Satu lagi ayo mau nyanyi. Tapi siap ya sebagai imbalannya. Oke. Siap ya. Apa ya? Jadi lupa aja. Agak apa ya? Ingat-ingat dulu nih. Maklum. Atau uang. Bukan musik. Uang. Faktor uang sama musik kadang-kadang sami-sami. Oke. Kagak ada cinta juga kagak ape-ape. Yang penting duitnya aja. Ayo mau nyanyi lagi ah. Tapi kok jadi lupa ya. Kagak apa ya. Ayo inget-inget nih. Maaf. Faktor tadi faktor uang bikin ayah lupa. Nah, Lagu Jawa aja kok. Monggo Mas sambil Gusti. udah. Oke, sekali lagi. Nyak babe bilang ini mesti ngejalanin. Baca firman Tuhan di Alkitab sebenarnya. Biar nunggu dari pagi sampai malam. Ente boleh lihat hidup jadi berarti. Orang bilang kita mesti berusaha. Hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi bukan karena kehendak kita. Tuhan Yesus jalan satu-satunya. Yes. Sekian empok babenya. Terima kasih tante, omnya, babe, empok, abang, yuk, ayo. Akhirnya babe bilang dia mesti ngejalanin. Baca firman Tuhan di Alkitab sebenarnya.
Terusnya nungging dari hari malam. Ente boleh lihat hidup jadi berarti. Hanya apabila kita mesti ngejalani baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terusnya nungging dari pagi sampai malam. Ente boleh lihat hidup jadi berarti. Bilang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Lumayan. Lumayan. Ini jatuh. Tuh jatuh tuh. Kok jatuh kok? Aduh. Shalom, shalom. Shalom Lydia. Ya Sepi, mana ibunya? Iya Bu, Ibu tadi udah ada yang kabarin katanya ada yang telat, tapi ada juga yang kehalangan, ada anaknya satu juga Ibu. Oh gitu ya. Sibuk semua ya. Iya. Sibuk sekali ya berarti ya semua. Tapi tidak apa-apa lah Bu. Mulai aja ya. Iya. Daripada sudah jam berapa ini? Sudah waktunya ada Ibu. Oh iya iya. Tapi ada yang datang nggak? Datang terus gimana gitu? Janjinya tadi katanya agak telat, tapi ya udah waktunya kita mulai konten aja Bu. Oke, mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak bisa datang. Biarlah Tuhan akan menolong mereka dan memberikan kesempatan lain waktu mereka bisa bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya Ibu, karena sebenarnya saya sudah siapkan hadiah untuk ibu-ibu yang akan datang. Tapi ya kalau tidak ada yang datang ya sudah untuk ibu saja ya. Waduh, ini mantu suruh sangat. Sama-sama. Iya. Akhirnya saya dapat berkat. Iya. Berarti berkatnya yang siap menerima berkat Tuhan ya Bu. Iya. Ibu setia, Ibu sabar menunggu di sini walaupun teman-temannya gak hadir. Inilah hadiah. Iya. Jadi berkat jasmani dapat, berkat rohani juga. Amin. Wah, saya Boleh ya. tambah subur kalau begitu ya. Amin. Kita sama-sama tambah subur nanti. Iya, makasih Bu. Shalom, Bu Gembala. Shalom. Ibu-ibu sudah selesai. Kita mau sudah selesai berdoa, sudah selesai. Selesai. Capek deh. Uangnya dari pemadam segini ngapain? Ibu dari mana? Dari Amin. Cari duit dulu dong. Perasaan tadi saya lihat ketemu ibu sudah di halaman gereja. Betul. Tapi belum di halaman Tuhan. Belum di soalnya belum ada. Oh gitu. Jadi kantong ibu kosong. Ya tadi Amin. Oh gitu. Makanya saya tadi lihat Bu Erna di halaman gereja kok. Sekarang baru datang. Ibu pilih kemana? Kantongnya kosong. Oh gitu. Ya, ibu tapi ternyata iya dapat banyak. Ibu kenapa terlambat juga? Saya tadi khawatir ibu-ibu nggak pada datang. Tadi saya lihat Ibu tadi gitu ya. Iya, maaf. Oh gitu. Pendeta. Nggak apa-apa. Nanti jangan diulang lagi ya Ibu ya. Jangan diulang-ulang terus ya. Soalnya kadang-kadang begitu Bu. Iya. Kita sudah datang, teman-teman belum datang. Jadinya Kebablasan di sini nanti. oh gitu. Ngintip di dalam nggak ada orang, ibu langsung kabur gitu. Iya. Wajar berarti sama kayak Bu Erna. Tapi Bu Erna cari duit. Udah, nggak apa-apa ibu-ibu. Jangan. Iya, untuk PKSG. Lalu lagi, yang penting sekarang yang lalu biarlah berlalu. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup, sudah menang. Makanya kita juga harus menang dari masa lalu kita. Kita buang masa lalu kita. Sekarang, yuk kita mulai mengutamakan Tuhan lagi. Ya, jangan lagi yang dulu-dulu. Udah, tinggalkan saja. Kita mengutamakan Tuhan mulai hari ini. Yuk, kita nyanyi yuk. Supaya kita bisa agak lega hatinya. Mari ibu-ibu gembala yang masih ada di bawah, mari kita akan menyanyi bersama. Mari kita Ku telah mati
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami di hadapan Tuhan. Hari ini jikalau Engkau kumpulkan kami, ini adalah anugerah-Mu. Pada saat ini Engkau mengingatkan kami kembali tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau rela mati di atas kayu salib, dan Tuhan tidak mati seterusnya, tetapi Tuhan bangkit, menandakan bahwa ada kuasa di dalam Tuhan. Ada persoalan tetapi ada jalan keluar. Ada
kebangkitan berarti ada kemenangan. Ada kebangkitan berarti tidak perlu takut dalam hidup kami menghadapi apapun juga yang terjadi di depan kami. Terima kasih kesempatan yang indah boleh Tuhan beri kepada kami hari ini untuk kami mendengar firman-Mu. Kami mau hamba yang menyampaikan dan kami semua yang mendengar, kami bersama-sama pulang membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Urapi kami dan tutup kudus kami dengan kuasa darah Yesus. Sucikan kuduskan ruangan ini. Kami percaya Roh Allah ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Wah, saya sebenarnya gemetar. Gemetar pertama kali menyampaikan firman Tuhan. Kira-kira 27 tahun yang lalu pasti ada tugas dari dosen pada saat sebelum selesai, sebelum wisuda harus berkhotbah di depan para dosen dan teman-teman mahasiswa. Wah, itu gemetar pertama kali. Ini gemetar kedua kali karena saya berdiri di hadapan Bapak pendeta yang luar biasa. Tetapi saya juga tidak mau terus-menerus kecil hati saya, karena pasti Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya juga diberkati Tuhan. Amin. Amin ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ibu-ibu sudah menyiapkan drama spontanitas. Pasti tadi malam mereka tidak bisa tidur karena bagaimana caranya supaya bisa tampil baik di depan Bapak Ibu semua. Dan luar biasa, terima kasih Ibu Erna yang sudah membuat narasi dan hari ini harus memperagakan sebagai penyampaian. Luar biasa. Nanti kalau ini menemui Bu Erna untuk membuat naskah drama. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbicara dari Matius 28. Kalau saya melihat di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kalau saya perhatikan di situ, Bapak Ibu bisa melihat dulu dari Matius 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Matius 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dengan keras dan cepat. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segeralah pergi dari kubur itu dan dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka tidak akan melihat aku." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang firman Tuhan di Matius 28 ini kita melihat ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang pagi-pagi buta
dan bisa dibilang itu menjelang fajar menyingsing. Artinya matahari belum terbit, masih gelap. Ibu-ibu punya ide, punya kerinduan di hatinya untuk datang menemui Yesus yang sudah dikuburkan itu. Ada ide di sana, ada keinginan di sana untuk melakukan sesuatu pagi-pagi buta. Dan di sana saya bisa membayangkan situasi pada saat itu pastilah situasi yang tidak menyenangkan, sangat genting, ya. Karena apa? Terjadi gempa, ada penjaga-penjaga yang siap untuk menjaga kubur Yesus. Artinya kondisi tidak kondusif, lagi tidak aman, situasinya tidak menyenangkan. Tetapi lihatlah, walaupun dunia begitu mencekam, ya seperti itu, ada pujian begitu ya. Walaupun situasi di sekitar kita tidak menyenangkan, tetapi lihatlah wanita, saya katakan bahwa Maria Magdalena dan CS-nya gitu ya. Ada yang bilang 2, ada yang perempuan, ada yang bilang 3. Jadi saya bilang Maria Magdalena, CS. Mereka ibu-ibu yang biasanya mungkin orang berkata ibu-ibu suka merumpi. Ternyata ibu-ibu ini berfaedah juga dan bermanfaat. Mereka bisik-bisik, ayo kita akan pergi ke sana, pergi nemui mayat Yesus itu. Kita akan membuat rempah-rempah dan kita akan memberi rempah-rempah ke tubuh Tuhan Yesus yang dikasihi itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi-pagi buta di sana ada pengorbanan, ya, menyiapkan rempah-rempah. Mereka menyiapkan uang dana untuk membeli itu. Jadi ada pengorbanan di sana, korban dana, korban waktu, korban tenaga untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini wanita-wanita itu. Wanita-wanita yang saat ini datang, Maria Magdalena dan teman-temannya, Maria Magdalena CS sedang menuju ke kubur Yesus. Kalau kita lihat di sini, wanita ini dikatakan, malaikat ini berkata kepada wanita ini, jangan takut. Tetapi kalau kita melihat di sini, yang takut tidak hanya wanita ini, yang takut tidak hanya Maria, tetapi penjaga-penjaga itu juga takut. Di ayat yang keempat, ada orang atau sekelompok, 2 kelompok orang yang sama-sama mengalami ketakutan melihat peristiwa itu. Tetapi kalau saya memperhatikan, mengapa malaikat hanya bicara kepada Maria? Kenapa dia tidak bicara kepada penjaga-penjaga? Bapak Ibu bisa perhatikan, yang takut ada 2 kelompok. Penjaga takut, Maria CS juga takut. Tetapi mengapa mata malaikat ini tertuju kepada wanita ini? Dan dia katakan, jangan takut. Kalau saya perhatikan, wah ini spesial. Mengapa? Saya hanya memperhatikan Tuhan melihat motivasi dari Maria CS. Ini sama-sama takut. Maria takut. Maria tidak sedang mencari popularitas. Kalau saat itu mungkin ada TV seperti saat ini, ada HP saat ini, HP yang canggih ya, mungkin difoto. Sedang berkunjung ke makam Yesus, posting. Itu Maria CS sedang pergi ke makam Yesus. Instagramnya langsung keluar, FB-nya muncul begitu kan. Tapi saat itu kan nggak ada yang tahu. Bisa jadi dia nggak ngomong sama suaminya. Karena ini masalah pribadiku dengan Tuhan, aku nggak perlu cerita sama suamiku. Boleh nggak Bapak Ibu? Saya bukan ngajar ibu-ibu untuk melawan bapak-bapak, tapi maksudnya ada saat-saat tertentu kita tidak bisa sampaikan kepada pasangan kita. Cuman bisa ngomong sama Tuhan saja. Ada saatnya.
Takut apa? Dan jujur. Sebelum ngomong sama pasangan kita, kita bisa juga curhat dulu sama Tuhan. Setelah itu curhat sama suami kita. Tadi tanya sama mama ya. Oh gitu. Ada saatnya saya bilang, bukan nggak jujur, tetapi bisa jadi keinginannya ini menjadi batal. Oleh karena apa? Mungkin tidak sepaham, tidak disetujui mungkin. Nah, oke, kita kembali. Wanita ini, Tuhan melihat hati wanita ini. Wanita ini tidak sedang mencari popularitas, bukan juga supaya dapat pujian. Segitu banyak murid ikut, tak kasih makan kalian semua. Aku bikin mujizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bisa hidup lagi. Kamu di mana pada saat aku ada di kuburan? Aku tak berdaya, kalian ada di mana? Tetapi itulah, kalau motivasinya Maria seperti itu, pastilah malaikat ini juga tidak lirik dia dan tidak berkata jangan takut. Itu menurut pemahaman saya. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ ya. Karena malaikat hanya sapa, hanya bicara kepada Maria CS, jangan takut. Oke. Mengapa penjaga upahan ini tidak ditanya, tidak ditegur, tidak juga diberitahu jangan takut? Karena saya menilai penjaga itu adalah orang upahan. Dia bekerja di situ. Dia diperintahkan untuk menjaga. Malaikat tahu hatinya penjaga itu. Begitu terjadi gempa dan ada malaikat di makam itu, mereka pontang-panting lari terbirit-birit, ketakutan. Tetapi malaikat biarkan saja, karena mereka adalah orang upahan. Di ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam diri kita Bapak Ibu, saya percaya di sini sudah banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, banyak dana, banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan seberapa lama Bapak Ibu dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu mungkin sudah bisa hitung, ya. Jadi mungkin ada yang lebih dari 20, tetapi bisa juga ada yang kurang dari 20. Saya sekitar 30 tahun yang lalu saya percaya kepada Tuhan. Saya dulu orang yang tidak senang sama yang disalib itu. Tetapi setelah ditangkap Tuhan, kata Tuhan, tidak bisa kau kemana-mana. Aku tangkap kau dan aku cemplungin lagi menjadi hambaku. Begitu ya, tidak bisa lagi berhenti. Nah, begitu lamanya panggilan kita dipanggil oleh Tuhan, diuji sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang juga motivasi kita bisa berubah. Minta maaf kalau ini tidak berteman saya bicara, tetapi saya mungkin bicara untuk diri saya sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak cocok, ya. Kita semakin hari diuji juga panggilan kita. Mungkin orang bertanya, berapa jumlah jemaatmu? Pertanyaan angka itu bisa mengganggu pikiran kita, ya. Berapa jumlah, berapa dolar Bapak Ibu terima setiap minggu atau setiap bulan? Angka lagi ya, itu membuat kita juga terganggu. Gerejanya kecil atau besar? Bapak Ibu gerejanya di mana? Di sana. Di mana di sana loh? Di mana sih? Di sana loh. Aku nggak pernah lihat ya gereja itu. Oh berarti gerejanya jemaatnya berapa? Cuma itu nggak berani menyampaikan. Bisa dihitung dengan jari. Nah kalau jarinya 10, 20
Oh, berarti jemaatnya sekitar 20 ke bawah, menjadikan nyali kita menjadi kecil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu semuanya perlu kita kembali lagi kepada panggilan kita pertama. Jumlah jemaat gede besarnya gereja, berapa dolar kita terima setiap minggu dan atau setiap bulan, biar itu tidak akan mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Amin. Nggak ngefek kalau saya bilang. Saya kadang-kadang agak sombong juga sih, ya. Saya bilang apa namanya? Suatu saat ada jemaat baru datang ke gereja kami. Saya bilang, rumahnya di mana ibu? Saya ingin berkunjung. Terus ibu itu bilang, jangan ibu pendeta, rumah kami kecil. Hah? Jadi kalau rumah ibu kecil, ibu tidak bisa terima saya datang ke rumah. Terus bukan begitu, tidak enak. Dibilang justru ibu kasih saya memenang yang datang ke rumah ibu. Lalu dia kasih. Dan saya bilang sama jemaat, gak ada jemaat saya di sini ya, nanti sampaikan. Tanya juga boleh. Jadi saya bilang sama jemaat, Bapak Ibu, kasih saya kepada Bapak Ibu tidak diukur dengan berapa banyak Bapak Ibu kasih kepada saya. Ya, saya tidak mau gitu. Bapak Ibu kasih berapapun juga sama saya, tidak akan mempengaruhi kasih saya. Sehingga mereka tahu, tapi kalau kebablasan juga bahaya. Dia bilang mau minta maaf, uangnya sedikit, kenapa untuk membayar sekolahan anak aja nggak cukup, bagaimana gitu. Tapi kan Romo kalau goncangkan surga begini kan langsung untuk semua kan mau. Jadi kalau gitu nggak apa-apa ya mau, nah ini bahaya, ya kan? Jadi jemaatnya jadi keterusan, ya kan mau Romo kan dekat sama Tuhan. Jadi goncangkan sedikit saja begitu langsung turun semua katanya berkatnya dari surga begitu. Ya nggak begitu juga ya, nggak begitu juga. Jadi oke, kembali lagi kita kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, suatu saat saya sedang pimpin pujian juga begini di persekutuan hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek dari sinode kami. Saat itu kami bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala menangis semuanya, termasuk yang mimpin pujian juga menangis di hadapan Tuhan. Bilang tiba-tiba sudah selesai, Bapak misionaris dan beliau juga menjadi dosen kami pada saat itu. Beliau adalah sesepuh, sekarang sudah almarhum. Dia mulai berdiri, saya turun, Bapak itu mulai berdiri di sini, berhenti menangis karena beliau sampaikan begitu. Kenapa? Karena kalau kalian susah, itu bukan mau kalian. Kalian sekarang mengalami kesulitan dalam pelayanan, itu bukan mau kalian. Itu Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Oleh karena itu, hapus air mata, ganti dengan sukacita. Dan kami mulai, iya juga ya. Kadang-kadang perlu juga doa sambil menangis. Tetapi mulai juga harus cek. Jangan-jangan menangisnya karena apa? Kita mengasihi diri kita sendiri. Oh kasihan, terlalu menderita hidupku, terlalu susah. Akhirnya tidak berhenti mengasihi diri sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan panggil kita untuk sama seperti dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, saya bicara tentang malaikat. Dan Tuhan bicara kepada Maria, yaitu jangan takut. Dan dia menunjukkan tempat. Tempatnya apa yang ditunjukkan di situ? Galilea. Saya sedang memperhatikan Galilea. Dia katakan di ayat yang ke-7, dia mendahului kamu ke Galilea. Yang ke-10, pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini bicara tentang tempat. Malaikat berbicara kepada Maria CS, dan Tuhan juga bicara kepada Maria dan menuju ke satu tempat supaya menunggu di Galilea. Galilea adalah bicara tentang panggilan Yesus
uh, Yesus memanggil, yang saya perhatikan 4 muridnya, rasul ya, 4 rasul itu dipanggil di Galilea. Dan Galilea bicara tentang tugas amanat agung, tugas pemberitaan kabar sukacita itu diperintahkan di Galilea. Yang ketiga, Galilea adalah bicara janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai. Saya baru sadar setelah umur sekian tahun, ternyata yang mendapat janji penyertaan itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Saya baru terbelalak. Oh, jadi begitu. Kalau orang tidak menyampaikan firman Tuhan, mau disertai apanya? Dilindungi apanya? Tuhan pasti lindungi, cuma Tuhan memberikan perintah amanat agung, di situ ada penyertaan. Jadi perintah diberikan, tapi penyertaan juga diberikan kepada orang yang memberitakan kabar sukacita. Amin. Amin. Berarti Bapak Ibu dan saya mendapat bagian itu ya, karena kita diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Puji nama Tuhan. Jadi bicara Galilea adalah bicara, tadi saya sampaikan, panggilan para rasul. Kembali lagi, mengingatkan kembali tentang panggilan itu. Tugas amanat agung di sana disampaikan. Galilea bicara tentang janji penyertaan Tuhan. Diingatkan kembali tentang panggilan sebagai rasul. Jadi murid-murid ini, rasul-rasul ini dipanggil Tuhan di sana. Ada tugas pemberitaan firman Tuhan. Saya sangat tertarik. Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama dulu ya dengan saya di Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, Bapak Ibu. Saya sangat tertarik dengan ini. Ada tugas pemberitaan firman Tuhan, tetapi di Matius pasal 4 ayat 23. Ayat 23 kita akan melihat di sana. Oke, saya akan membacakan 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita itu tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak dikatakan di sini ternyata yang diantarkan Tuhan ke sana, yang datang kepada mereka, yang datang kepada Tuhan Yesus, kita melihat di situ yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya memperhatikan di sini. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Bapak Ibu bisa tahu maksud saya? Ya, kadang-kadang saya mau yang baik-baik saja di dalam gereja. Betul? Yang mapan, yang sehat, yang baik, yang kaya, itu saya mau. Itu manusiawi, ya kan? Tetapi saya percaya bahwa kita juga dulu orang buruk. Ya, saya orang buruk. Tetapi saya menjadi tidak buruk oleh karena saya mengenal Dia. Suatu saat saya berdoa begitu kepada Tuhan. Karena gereja kami waktu pertama kali mendirikan GKIM di Pasar Kemis, orang tukang hutang datang, tidak kerja datang, anaknya 9, suami istri nggak kerja, yang jelek semua datang ke gereja kami. Lalu dibikinlah nama gereja kami itu sama seseorang, jangan pergi gerejanya Rosa, saya paling gede namanya Rosa, jangan pergi ke gereja Rosa, di situ banyak orang tukang hutang. Hati saya sedih sekali. Saya menangis selaku orang sama Tuhan.
curhat, saya nangis sama papamu. Tuhan, tidak orang kaya di gereja aku nggak mau. Semua mereka ini udah laporan sampai matanya sudah gede mana gitu ya, menangis, curhat sama Tuhan, pondok karena ada bahasa begitu dari orang. Suatu saat saya ditelepon seorang pengkhotbah, suatu saat saya duduk seperti itu dan dikatakan jangan salah berdoa. Kalau Tuhan kirim orang kaya di gereja, orang kaya itu akan atur Bapak Ibu pendeta. Tetapi berdoalah supaya jemaat yang Tuhan hantarkan kepadamu itu supaya diberkati Tuhan dan menjadi kaya. Pada saat mereka diberkati Tuhan, mereka akan setia berdoa. Saya langsung bertobat, bilang ampuni Tuhan, aku balik sekarang doanya. Tuhan Yesus, berkati jemaatmu. Pak Pendeta, Pak Bambang selama 1 tahun setiap doa berkat ucapkan itu diberkati lumbung-lumbung anakmu sampai melimpah-limpah, tidak ada yang terkurang. Itu yang bisa. 1 tahun Bapak Ibu, bisa bayangkan? 1 tahun kami melihat jemaat kami, bapaknya tidak ada yang bekerja. Itu yang dikirimkan Tuhan. Tetapi kami melihat 1 tahun kemudian Tuhan mulai pulihkan keluarga itu. Yang dulu anaknya tidak bisa sekolah, saya dirikan sekolah TK, tidak banyak anak, tetapi selalu ada orang yang Tuhan antarkan ke sana. Dia bilang, saya datang ke sana, sekolah yang anaknya nggak punya uang, ibu cepat datang sekolah, tidak punya uang ibu, saya yang suruh, saya nggak minta uang, punya uang berapa? 10.000 1 bulan bisa nggak Bu? Boleh masuk. 10.000 1 bulan. Tahu nggak Bapak Ibu yang terkasih, anak itu sekarang ada di mana? Dia sekolah di UPI. Dia kuliah di UPI bersama dengan anak saya yang kedua. Bisakah Tuhan mengubah? Itu benar. Saya datang ke tukang itu yang tambal ban, anaknya 3 kumpul di situ. Sekolahin Pak anaknya, nggak punya uang ibu. Datang ya Pak, saya tunggu nanti sampai jam 8. Saya mau foto anak Pak. Diantarkan. Bapak Ibu, saya melihat beberapa waktu kemudian tambal ban itu sudah tidak ada. Dulu di dekat Grand Apple itu nggak ada. Saya melihat suatu saat bapaknya pakai dasi. Dia pakai kemeja bagus. Saya sudah lupa siapa dia. Dia duduk di sebelah saya. Ibu ingat saya enggak? Oh iya. Maksudnya malu kalau dia nggak tahu. Jadi saya bilang, tapi terus pikir siapa? Ibu saya namanya Leo. Dia sudah beli rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seperti itu. Saya mau yang indah-indah saja. Yang kaya, yang tidak bandel, kalau dikasih tahu, yang dibilangnya selalu yes. Pokoknya yang baik saja, yang tidak baik sepertinya aku tidak suka. Tetapi ternyata kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, justru yang buruk keadaan. Ini kan yang diceritakan kesehatannya. Tetapi bisa juga rohaninya buruk seperti itu. Ya. Tetapi itulah kenyataannya. Kita harus kembali lagi. Kalau mau semuanya yang baik, yang tidak baik siapa yang layak? Kalau yang baik-baik saja masuk di gereja, Bapak Ibu ya biarin saja lah. Oh, Bapak sering kali bilang gini, El Rapa diganti aja lah namanya lah. Capek. El Rapa itu artinya tahu Bapak? Tahu lah, Bapak Pendeta tahu artinya ya. Allah penyembuh, jadi yang datang orang sakit semua, gitu. Nah, orang sakit semua diantar. Wah, Bapak sama seperti kami Pak, sama-sama dengan El Rapa, nggak apa-apa itu nubuatan. Yang datang orang sakit, tetapi kalau sudah sembuh, dia harus jadi dokter. Saya bilang, jangan terus jadi orang sakit, tetap tinggal di El Rapa, jadi dokternya bagi orang yang sakit. Jangan kamu terus jadi orang sakit, nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang mereka bilang, boleh pindah sebentar nggak mau sama ibu? Aku pindah sebentar ke gereja lain, nanti aku balik lagi. Maksudnya apa? Kayaknya orang kalau terus di sini, lama-lama jadi pusing juga aku lihat itu. Yang sudah mapan pergi keluar. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti itu pun saya harus belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri. Saya harus berkata bahwa aku bukan orang gagal.
Ya, yang pergi pindah ke gereja lain, dia di sana dipakai Tuhan. Ada kok yang pamit ke gereja di tempat lain boleh, bapak pendetanya ngobrol sama Romo, gimana di tempat lu gimana? Wes tidak apa-apa diurusin, beneran mau nggak apa-apa, wes sudah di sana aja nggak apa-apa. Hah? Satu keluarga pamitan dari tempat kami pindah ke salah satu gereja yang ada di Pasar Kemis, dan dipikir mungkin kami musuhan, enggak, kami tidak musuhan. Oh tidak apa-apa, ayo layani, begitu, ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya ada di bawah kontrol Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini saya sampaikan bicara tentang panggilan kita, bicara tentang penyertaan di Galilea tadi. Oke. Saya akan takutnya saya kebablasan 2 jam pokoknya. Minta maaf ya Bapak Ibu. Jadi saya sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitannya Paskah biarlah membuat kita tidak perlu takut. Biarlah Paskah tahun ini tidak membuat kita menjadi takut. Maria tidak bicara takut. Mungkin Maria tidak sampaikan gitu ya ketakutannya, tetapi ekspresi dari Maria mungkin menunjukkan bahwa Maria ketakutan, dan malaikat tahu, ya. Malaikat tahu itu, dan malaikat memberikan memberikan perkataan yang membuat Maria merasa yakin dan nyaman dan lakukan apa yang menjadi tugasnya. Dan tadi bicara tentang kita tidak perlu takut kembali ke Galilea, itu bicara tentang panggilan kita, tugas kita, janji penyertaan buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya sekian tahun Tuhan sudah pakai kita untuk melayani. Jikalau saat ini mungkin mulai ragu, mulai bimbang, mulai gelisah, mungkin setan tidak membuat Bapak Ibu lari dan meninggalkan pelayanan. Ya. Tetap posisi kita ada di rumah Tuhan melayani. Tetapi mungkin bisa juga hati dan pikiran kita dibuat menjadi tawar. Ya. Seperti rutinitas saja. Jadi mari kita kembali kepada panggilan kita. Bapak Ibu dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jadi mari kita kembali lagi kepada panggilan Bapak Ibu dan saya. Saya percaya setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau mungkin dengan api yang luar biasa kita belum yang melayani Tuhan. Doakan orang sakit langsung sembuh. Kita tuntun orang begitu dengan kuasa Tuhan dan dia boleh kembali kepada Tuhan. Tapi mungkin karena terlalu lama kadang-kadang kita pikir begitu lagi itu bisa membuat kita menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita semua, ambil kuasa yang Tuhan sudah beri itu, ambil lagi dan mari kita lakukan. Untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan pujikan pemain yang sudah siap. Silakan Om Panci untuk berdoa untuk firman Tuhan yang sudah di sana.